Jadi minggu kemarin saya disibukkan oleh kegiatan menggambar lagi. Kali ini nggak cuma menggambar, lebih ke bikin animasi. Animasi untuk bumper titik kumpul. Gokil. Pencapaian terbaik saya di awal tahun 2024 ini di bulan Januari bikin animasi bumper titik kumpul. Itu perlu dicatat dan direkam karena jujur itu sebuah kebahagiaan bagi saya, kebanggaan juga, dan saya nggak pernah kepikiran bakal animasi saya itu bakal ngisi bumper konten yang seluruh Indonesia itu menjadikan konten itu yang hype. Gimana maksudnya? Maksudnya titik kumpul kan kita tahu konten podcast yang sangat-sangat dinantikan oleh para penonton YouTube ya. Dan menjadi part of konten itu membuat saya sangat bahagia sekali, bangga sekali. Jadi kalau misalnya Anda nonton Titik Kumpul episode 2 yang saung baru, kan bumpernya tuh ada animasi. Nah itu saya yang bikin. Wah, saya masih ngerasain bahagianya, sumpah. Kayaknya ini yang akan kita bahas sampai akhir nanti ya. Akhir episode ini, bukan akhir podcast Hermana Kemana ini. Di hari Kamis atau hari Kamis kayaknya, hari Kamis lagi berak. Tiba-tiba Sadik nge-WA. Terus Sadik nanya, masih bikin animasi nggak gitu. Ya saya masih bikin gitu. Masih bisa lah gitu. Bikinin bumper untuk titik kumpul dong, kata Sadik. Wah, saya langsung, wah serius ini. Dari sekian banyaknya animator ataupun ahli editor dalam motion graphic dan lain-lain, saya dipilih untuk mengisi bumper di konten titik kumpul Tua Kreasi. Itu yang bikin saya wah mantap nih. Oke, saya terima langsung gitu kan. Terus saya tanya dulu ke Sadik. Saya terima, tapi saya tanya dulu animasinya yang kayak gimana nih, karena itu akan mempengaruhi durasi pengerjaan dan kuat-kuatan laptop. Karena kan laptop saya, ini kan laptop adik saya. Laptop saya kan kemarin sudah meletus. Jadi ya harus diperhitungkan kayak kuat nggak ini laptop untuk mengerjakan animasi-animasi yang begana-begano gitu kan. Kalau hanya motion graphic pindah-pindah masih tapi blue screen-nya cuman 15 kali lah dalam 1 jam. Saya tanya sama Sadik, animasinya mau seperti apa? Dikasih contoh sama Sadik. Dan saya lihat itu jatuhnya animasi ya motion aja gitu. Cuman pindah-pindahan, bukan animasi yang kayak Disney, Marvel, atau animasi-animasi Upin Ipin. Bukan seperti itu. Tapi ini lebih kayak motion gitu doang. Jadi gambar digerak-gerakin gitulah. Saya ngeliat referensinya, oh ini masih bisa sih, masih sanggup. Karena kan kalau animasi yang super duper elit itu butuh alat yang mumpuni juga untuk mengerjakannya. Terus saya bilang, oke, saya bisa nih, saya bikin kayak gini nih gitu. Referensi gambarnya seperti apa? Seperti gambarin aja ya gitu. Yang biasa saya buat gitu. Karakter-karakter ciri khas yang biasa saya tampilin di gambarin. Itu kalau kawan-kawan pengen nonton silakan cek di TikTok Gambarin Official atau di Instagram, itu ada itu karya-karya yang saya buat gitu, saya gambar. Ada beberapa yang belum diposting tapi ya kayaknya punya banyak akun susah untuk menghandle-nya. Jadi ya suka lupa posting, suka habis gambar ya nggak pernah diposting. Ya gitulah. Terus Sadik, oke, aman gitu. Nah, ini satu kata yang membuat saya agak panik. Waktu itu Sadik bilang, hari Minggu bisa selesai enggak gitu. Sadik kasih kabar hari Kamis, berarti pengerjaan mungkin Jumat, Sabtu, dan Minggu. Minggu tuh mungkin paginya saya kerjain dan sudah bisa harus saya kirim ke Sadik gitu kan. Ini yang membuat saya kayak, waduh, Minggu ya gitu.
Hmm, mikir-mikir. Terus saya pikir-pikir kalau saya bikin aset gambarnya mungkin bisa selesai di hari Sabtu. Nah, untuk pengerjaan di hari Minggu untuk motionnya itu perlu komputer yang bagus gitu, yang siap untuk bertarung membuat animasi. Eh, saya sanggupi karena itu sebuah tantangan bagi saya. Bisa nggak ya 3 hari bikin bumper? Memang sih bumper durasinya cuma 20 detik, 15 detik gitu. Bumper. Cuman kalau hanya video ya udah klik tinggal main kan. Kalau animasi kan kita harus bikin asetnya dulu, geraknya, motionnya dan lain-lain itu butuh waktu. Bikin asetnya aja sudah, lama, mikirnya juga lama itu. Eh, tapi saya bilang ke Sadik, saya usahain, harusnya sih bisa, wis. Dengan PD saya bilang harusnya sih bisa. Tapi Sabtu Minggu saya pinjam komputer Tua Kreasi ya, karena kan rumah saya dan kantor Tua Kreasi dekat gitu. Jadi setelah saya bikin aset di laptop saya, habis itu saya animasiin di kantor Tua gitu. Ya udah nggak apa-apa, aman kata Sadik. Oke, mulailah tuh setelah siang hari Kamis itu kan. Cuman kepala saya tuh udah ada suara-suara yang bilang, mending kerjain sekarang daripada nanti kita nggak tentu apa yang terjadi. Bisa-bisa laptopmu meletus atau apalah kejadian yang membuat kamu tidak bisa ngasih file bumper itu di hari Minggu gitu. Oh, banyak suara-suara yang kayak, ayo Rin, ayo, halo, silang gitu. Cobalah. Akhirnya dari habis maghrib sampai malam saya mengerjakan gambar aset dulu. Jadi kayak bikin storyboardnya dulu, terus membuat karakter Pras, Ari Kriting, Abdur, Mamat, terus gambar aset background, terus juga saungnya gitu, terus motionnya kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Semalam itu saya mentok menyelesaikannya cuman sampai sketsa kasar. Jadi di sketsa dulu, ditulis di HVS nih kayak gini nih. Ini ntar ya, ini bisa nggak sih ditarik? Enggak. Bentar. Nah ini, kalau kawan-kawan pengen lihat nih kayak gini. Ini contoh storyboardnya. Terus ini sketsa kasar Pras, terus sama Ari Kriting, ada Abdur, terus juga ada Mamat, terus gambar saungnya gitu. Mungkin terlihat ya gambar-gambar sketch kayak gitu gampang lah. Ya butuh waktu karena kan saya tuh harus merhatiin karakter kayak Bang Pras lah. Bang Pras karakteristiknya pakai kain sarung, terus dia suka main gitar, terus pakai kaos, rambutnya diikat. Nah itu saya harus proporsiin dulu, cocok-cocokin gitu. Ini bukan goresan pertama ya, jadi ada beberapa goresan-goresan sketsa kasar yang kayaknya udah dibuang deh, yang masih mentah gitu. Ya udahlah, saya bikin itu sampai tengah malam habis. Kan saya live TikTok gambarin itu tiap malam itu. Sejam live TikTok bentar gambar, habis itu lanjut lagi gambarin bumper titik kumpul dan ya selesainya cuman sampai sketsa kasar. Saya lanjut besok di hari Jumat. Di hari Jumat saya mulai untuk detailing dalam artian saya mendigitalisasi. Saya digitalkan lah. Jadi gambar-gambar sketsa kasar saya pindahin ke aplikasi Photoshop, saya warnain, nyari warna, terus coba nambah-nambah aset kayak gerak mulut, gerak tangan, terus mikirin kayak movement yang ada di gambarnya. Selesai di hari Jumat. Iya Jumat, karena kan saya enggak bisa langsung full 12 jam kerja, enggak bisa. Karena kalau udah laptopnya meletus, sudah panas, saya diam dulu. Itu jadi waktu istirahat saya juga. Karena kan saya juga harus menjaga anak, jadi harus bagi-bagi waktu tuh. Jumat mulai mengerjakan, tapi belum selesai kalau enggak salah ya Jumat ya. Jumat itu baru karakter-karakter yang digambar, didigitalkan, dan beberapa lah. Intinya di hari Sabtu saya tuh masih
masih menggambar, masih bikin digitalnya. Jadi kayak dites dulu bentukannya seperti ini, movementnya seperti ini. Dan ya laptop saya blue screen, dia lama, dia blue screen, dia 3 jam dia nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup, terus saya kayak, duh gimana ya, aman gak nih ya gitu. Saya coba-coba lagi, saya save, terus saya pindahkanlah aset-asetnya itu, saya pilih-pilih yang udah jadi. Jadi kayak Pras, gerakan mulutnya seperti apa, Ari, Abdur, Mamat, dan lain-lain gerakan mulut dan movement-movementnya gitulah. Di hari Minggu, bukan hari Minggu dong, Sabtu. Jadi Sabtu tuh udah selesai, asetnya tuh saya udah pindahin. Malamnya saya ke Tuah Kreasi langsung numpang ngedit malamnya. Malamnya di Tuah Kreasi numpang ngedit, dan itu masih sampai movement karakter, jadi belum secara utuh ya. Dan di sana ternyata terjadi kendalanya karena saya kan bikin gambarnya dengan ukuran 4K di Photoshop. Pakai laptop ini, aplikasi Photoshop, bikin gambar. Layarnya saya bikin HD 4K. Meninggal lah dia, untung dia enggak meninggal. Respect laptop ini, untung dia enggak meninggal. Meletus dia keluar asap putih, nah panik saya tuh habis. Pas pindahin ke laptop Tuah Kreasi, ternyata ada trouble di mana harus menyesuaikan lagi kawan-kawan. Jadi kayak di gambar yang harusnya berukuran 4K itu diedit agak di-press sedikit. Tujuan saya kan bikin 4K supaya gambar itu enggak pecah-pecah. Di-press sedikit supaya enggak terlalu berat pengerjaannya. Ternyata saya enggak tahu cukup berat, bahkan untuk laptop sekelas untuk ngedit aplikasi yang video-video kayak video konten-konten tua lah gitu. Cukup berat ternyata, karena emang kesalahan dari saya, gambar itu saya paksain untuk 4K dan datanya besar. Jadi lebih makan waktu gitu. Renderingnya tahap apa gitu saya kurang ngerti juga, tapi intinya memakan waktu sehingga saya tuh lebih harus pelan-pelan melihatnya gitu. Kan harus dicocokin tuh gerak mulut kayak lagunya berkumpul bersama dan cerita. Nah itu gerak mulutnya harus di Nah kalau time lapse-nya itu nggak benar, meleset dia. Akhirnya saya paksain, nggak bisa, nggak terburu di hari Sabtu. Saya istirahat dulu, pulang. Hari Minggunya saya lanjutin lagi, ngerjain lagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore atau jam 4 sore udah mulai selesai. Sudah bisa dicek file, terus saya kirim ke Sadik untuk di preview. Terus ada revisian dari Sadik. Terus ada satu part revisian yang menurut saya ini juga sulit hitungannya. Jadi ada revisian background itu dibikin lebih variatif gitu. Sedangkan gambar background itu udah ke-lock jadi satu frame. Jadinya di malam itu saya ngedit bentar untuk revisi yang saya inginkan, terus menambahkan movement dan lain-lain lah. Kecuali sih background tadi itu. Tapi sebenarnya itu udah final, udah oke nih, ini udah okein. Cuman minta tolong yang backgroundnya ada bikin sedikit lagi aja. Walaupun terlihat sedikit, dirubah sedikit, kayak misalnya backgroundnya itu kan gelap tuh. Pengen nambah kayak kelap-kelip, pohon gerak. Nah itu harus dibongkar lagi. Nah itu yang bikin lamanya. Mungkin kalau saya kerjain malam itu enggak terburu, saya bilang. Jadi untuk ini sebenarnya udah aman, tapi perlu sentuhan sedikit lagi untuk membuat ini manis gitu. Ya udah, enggak masalah. Jadi di hari Senin udah bumpernya dipasangin, saya lihat hasilnya di konten titik kumpul episode terbaru, season terbaru. Wah, saya sedih. Dan sedih terharu karena kayaknya saya bikin gambar animasi ini yang paling legend lah sejauh ini ya, sampai jadi bumper titik kumpul. Dan respect lah untuk semua kru Tuah Kreasi, Bang Pras, Sadik dan lain-lain sudah mempercayakan gambarin. Dan ya saya rasa itu adalah prestasi gambarin terbesar saya. Karena sebelumnya kan saya bikin animasi durasi pendek yang
di podcast noise kalau kawan-kawan nonton atau lihat konten YouTube TikTok. Iya, YouTube sudah ada sih. Awalnya itu dari Instagram saya untuk memvisualkan, menganimasikan podcast Pandeka. Terus banyak orang nonton, suka, dan alhamdulillah lah senang. Itu kan durasi-durasi panjang juga tuh. 1 menit atau 1:30 menit. 1 menit 30 detik. Itu juga makan waktu seminggu dengan tidak banyak movement, cuman gerak-gerak doang. Dan waktu itu laptop saya cukup mumpuni untuk membuat mengerjakan dengan durasi lebih cepat. Itu kali ya faktor kenapa laptop saya meletus. Terlalu saya paksakan. Ya gitulah ceritanya. Aduh. Ini sebenarnya kalau bahas animasi, saya ada lagi satu topik tentang animasi. Dulu itu di sekolah, waktu SMK, saya pernah ditunjuk untuk lomba nasional. Apa yang namanya lomba? Jadi lomba kesenian atau kreativitas anak-anak SMK gitu, nasional. Nah, saya di lomba animasi. Dan itu saya sudah menang by secara provinsi Sumatera Barat. Karena di Sumatera Barat tidak ada yang mengutus perwakilan untuk lomba di bidang animasi. Dulu itu saya ditunjuk karena ya mungkin secara gambar saya oke. Walaupun jurusan lukis, DKV, gambarnya juga oke. Tapi yang mengolah dengan komputer, animasi itu cuman jurusan multimedia, jurusan saya waktu itu. Terus saya dipercaya untuk bikin animasi, saya dikasih modul PowerPoint itu dari Disney, fisika animasi, jadi gerakan-gerakan yang terlihat nyata walaupun ini kartun gitu. Jadi walaupun kartun, gerakannya itu harus masuk logika kawan-kawan. Nah itu ada modulnya tuh, saya baca, saya pelajari. Berbulan-bulan saya pelajari terus bikin animasi. Bahkan saya diizinkan untuk tidak masuk pelajaran tertentu untuk fokus belajar animasinya. Dan dapat informasi kalau di Kota Padang tidak ada saingan, tidak ada sekolah SMK di Kota Padang yang mengutus muridnya untuk ikut lomba animasi, cuman saya. Lanjut ke tingkat provinsi, ternyata di tingkat provinsi tidak ada juga, jadi Rin langsung diutus ke Jakarta untuk lomba apa? Pokoknya lomba yang animasi, juga kayak ada animasi, ada lomba lukis, ada lomba desain, semua anak SMK diadu di sana. Saya lupa nama lombanya apa gitu. Nah ternyata lombanya itu diundur kalau nggak salah hampir setahun diundur. Jadi yang harusnya saya itu ikut lomba di kelas 3 SMK, akhirnya lomba itu baru dimulai waktu saya sudah semester 1 di kuliah. Jadi saya nggak jadi ikut lomba animasi itu. Ya dari situlah, ya udahlah gitu, saya bilang dari rezekinya kali. Terus ada satu orang teman saya bilang yang juga sama-sama kuliah dengan saya, satu jurusan juga, DKV, UNP juga, dia bilang, kemarin saya habis ikut lomba ini di Jakarta. Lah, bukannya lomba itu hanya untuk anak SMK? Iya, jadi karena diundur, peserta itu rata-rata adalah mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi utusan sekolah yang baru lulus kuliah Rin gitu. Terus saya ngerasa kayak, lah harusnya saya ikut tuh gitu. Iya dah, tau lah gitu. Kenapa kau nak ikut? Yang lain tuh SMK, ada yang kelas 3 SMK. Tapi ada juga yang siswa-siswa yang baru lulus kuliah gitu. Jadi semester 1 di bulan pertama atau bulan kedua gitu. Ya gitulah. Saya nggak tahu animasi ini akan seperti apa, tapi yang pasti saya akan terus konsisten menggambar. Terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton. Kita jumpa lagi minggu depan. Respect. Dadah.